Ya. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Gimana nih perjalanannya dari sana ke sini? Lumayan macet sih Bu. Baru pulang dari kuliah juga. Jadi agak panas juga sih Bu. Kalau boleh tahu konselingnya dari mana? Dari kawan-kawan, karena aku kan cerita sama kawan-kawan gitu. Biasanya aku sudah nggak gitu lagi gitu, nggak sanggup lagi. Jadi aku nanya sama kawan-kawan, mana sih tempat konseling yang bagus, tanya gitu kan. Baru kawan-kawan bilang, ya ke tempat ini aja, bagus rekomnya bintang segini-segini gitu. Tio tahu nggak apa itu proses konseling? Nggak tahu sih Kak, makanya datang ke sini. Nah, jadi proses konseling itu adalah dimana Tio menceritakan masalah Tio sama kakak. Dari situ kita memecahkan masalah Tio, sama-sama mencari jalannya gitu. Tio di sini nggak usah takut untuk menceritakan semua masalah Tio, karena di sini kita di konseling ini kita memiliki 4 asas, yaitu asas yang pertama asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini Tio menceritakan semua rahasia Tio itu kepada kakak akan menjaganya, merahasiakannya kepada siapapun, punya keluarga, teman, siapapun itu, kecuali ada izin dari Tio sendiri. Yang kedua itu asas kesukarelaan. Tadi kan Tio bilang dari tahu informasi konseling ini kan dari teman-teman. Tio kesini tuh karena paksaan teman atau kesukarelaan Tio sendiri? Sukarela, karena sudah nggak bisa sanggup lagi, baru makanya nanya ke kawan, baru kawan menunjukkan ke sini gitu. Nah itu Tio udah memenuhi asas kesukarelaan. Yang ketiga itu asas keterbukaan, di mana Tio harus lebih terbuka kepada kakak untuk menceritakan semua masalah Tio. Yang keempat itu asas normatif, di mana asas normatif itu Tio punya peraturan dan kakak juga punya peraturan, di mana Tio membuat peraturan, kakak akan memenuhi peraturan itu, dan sebaliknya kakak punya peraturan, Tio harus memenuhi peraturan tersebut. Ya. Nah, jadi Tio di proses konseling ini kita mempunyai waktu 40 menit sekali pertemuan. Jadi kalau nanti Tio selama 40 menit Tio itu belum merasa terpecahkan masalahnya, kita atur jadwal selanjutnya, melakukan konseling selanjutnya. Jadi Tio udah siap nih untuk menceritakan masalahnya sama kakak. Jadi untuk saat ini Kak sudah siap. Kalau gitu boleh Tio ceritakan masalah Tio ke kakak. Oke Kak. Jadi ini kan Kak, aku tuh sebenarnya datang ke sini tuh karena masalah percintaan satunya. Karena mungkin itu karena ego ke ego ya Kak. Jadi aku selama kami pacaran itu tingkat ego ke ego kami itu sangat tinggi ya Kak. Aku capek, dia capek, malah nggak ada solusinya gitu Kak. Tapi dia tetap ingin bertahan gitu Kak. Jadi aku datang ke sini mau nanya sama kakak, bagaimana sih aku supaya menghadapi dia? Apakah aku meninggalkan dia secara terang-terangan atau aku diamkan dia dulu supaya kami sama-sama tenang? Kayak gitu sih Kak. Ya, kakak paham sama perasaan Tio sekarang. Kalau boleh tahu udah berapa tahun menjalani hubungan sama dia? Udah 6 tahun sih Kak menjalani hubungan sama dia. Tapi aku sekolah, dia itu kerja gitu Kak. Tio beda aktivitas ya dengan laki-laki itu. Iya, kayak gitulah Kak sebenarnya. Jadi aku pun bingung bagaimana. Jadi aku datanglah ke sini kan karena aku saking bingungnya, nggak tahu lagi dengan keadaan itu. Jadi aku pengen ada solusi, makanya datang ke sini gitu kan. Kan tadi Tio bilang Tio udah menjalani hubungan selama 6 tahun. Iya. Sebaiknya Tio itu sama dia saling memahami satu sama lain. Dimana kan dia itu kerja, terus itu dia capek fisik, Tio juga kuliah, pasti capek dalam pikiran. Ya juga sih Kak. Tapi itulah perbedaan waktu. Jadi aku kalau mau nelpon dia malam itu, dia masih kerja malam gitu. Aku malam itu kan juga pengen cerita sama dia. Rupanya ya kami itu waktu itu bertengkar itu pas di malam gitu, dia habis kerja, aku mau cerita sama dia lagi capeknya, jadi sama-sama lagi capek-capeknya gitu. Jadi datanglah ego itu Kak, makanya itulah. Berarti perbedaan waktu juga ya. Iya, perbedaan waktu juga. Kan dia bilang tadi masalah di hubungan itu kan keegoisan. Iya. Egois itu hal yang wajar sebenarnya. Makanya aturannya Tio dan dia itu harus saling memahami satu sama lain, harus saling menurunkan egonya, jangan terlalu tinggi egonya. Ya,
Oke lah kak, aku sudah pahami bahwasanya aku nanti ego aku turunkan jika dia juga egonya tinggi, otomatis aku menyeimbangi, maksudnya agak diturunkan egonya gitu. Kalau ketika aku egonya naik, maunya dia yang menurunkan gitu. Tapi kebalik malah salahnya aku kalau ego aku tinggi dia tinggi gitu. Jadi intinya gini loh kak, apakah aku harus mengambil keputusan sepihak atau gimana kak? Gitu aja sih intinya. Dari sepihak, nanti itu jangan mengambil keputusan sepihak. Nanti cari waktu luang, dimana laki-laki itu luang, dimana waktu Tio luang. Di situ nanti Tio menceritakan semuanya, mencari kesepakatan bersama, jangan mengambil kesepakatan sendiri. Gitu. Berarti kak aku tenangin diri dulu ya, baru cari waktu juga. Aku cari waktu sama dia juga cari waktu gitu, supaya kami dapat bercerita atau ambil keputusan bersama. Harus mencari di mana waktu luang Tio dan mencari waktu luang dia. Berarti jadi aku ambil cari waktu dulu ya kak untuk cerita sama dia kayak mana keputusannya gitu. Tapi kalau misalnya aku nggak tahan lagi kak, gimana cara menyikapinya itu? Kalau misalnya dia nggak ada juga waktunya, aku ada waktu, misalnya ada waktu dia nggak ada waktu, gimana aku mau ngapakannya kak gitu? Karena selalu aku mau bertanya sama dia selalu jawab aku masih ada waktu, aku masih ada kerja loh. Nah, jadi aku udah 2 minggu loh aku lost kontak sama dia gitu. Kamu seharusnya Tio jangan membebani pikiran sendiri, gitu kan? Karena kan kamu kuliah, nanti kalau pikiran kamu kuliah, pikiran ke situ, jadi campur aduk gitu pikiran kamu, jadi nggak terapa nanti kuliah kamu. Jadi aku beban kali ya kak, pikiran kali ya lah kak. Mungkin apakah masih bisa nggak sih kita ngatur konseling selanjutnya sih kak untuk ini? Apakah aku antara dapat solusi atau belumnya, bisa kan aku lagi cerita sama kak? Nanti kamu ya aja saya, biar nanti kita terjadwal selanjutnya. Tapi kalau boleh kak, jangan kasih tahu sampai-sampai. Iya, kita kan mempunyai asas kerahasiaan, jadi kita merahasiakan semua masalah Tio. Ya mungkin kak kayak gini lah yang aku mau sampaikan. Tapi kalau misalnya nanti ada lagi, boleh kak aku belak-belakan sama kakak? Boleh. Tapi rahasianya aja ya kak, jangan sampai orang tahu gitu. Kasihan lah. Sama-sama.